Di Indonesia, populasi sedan itu udah kayak populasinya badak Jawa ya, hampir punah. Tapi beberapa pabrikan Jepang itu menolak mereka punah nih. Contohnya dengan kehadiran Honda Civic RS HEV dan ini adalah Toyota Corolla Altis GR HEV. Nah, yang bikin aku penasaran adalah dia muncul dengan GR alias Gazoo Racing ya. Pertanyaannya cuma satu, kenapa dia muncul pakai GR? Kenapa nggak pilih modelista aja? Karena ini mobilnya kan comfy banget ya. Makanya kita cari jawabannya. Toyota Corolla Altis GRS HEV ini meluncur di saat Gias tahun 2025 dan ini menjadi varian tertinggi dari Corolla Altis yang HEV ya. Lalu perbedaannya apa aja dari yang varian hybrid biasa? Bisa dilihat dari depannya aja, grillnya beda ya, terus ada emblem GR-nya juga di depan. Lalu di bagian belakang itu ada spoilernya dan lampunya jadi smoke dengan clear hitam gloss. Lalu aksen tersebut juga lanjut ke bagian velgnya, door handle-nya, dan juga spionnya jadi warna hitam. Makanya buat mobil ini jadi kelihatan lebih sporty lagi. Lanjut ke bagian dalamnya, itu didominasi dengan warna hitam. Cuman bedanya yang di GRS ini itu dia pakai jahitan-jahitan warna merah, terus di joknya beda, dan ada emblem-emblem seperti di karpet dan di headrestnya. Seatbeltnya aja udah merah gini, makin racing banget kan? Tapi rasa berkendaranya apakah seracing ini? Kita coba aja. Toyota Corolla Altis GR HEV. Bisa dibilang mobil ini setara dengan Honda Civic Sedan ya. Karena kan sama-sama sedan. Awalnya mereka sama-sama sedan terjangkau lah. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menyesuaikan dengan line up mereka yang ada sekarang ya. Mereka sama-sama naik nih. Karena kalau di Civic itu di bawahnya tuh ada City dan di atasnya ada Accord. Sedangkan kalau si Corolla Altis ini atasnya tuh ada Camry dan di bawahnya ada Vios. Tapi kalau Civic itu sebenarnya kan ada yang Type R-nya juga ya, jadi lebih sporty mobilnya. Sedangkan kalau si Corolla Altis ini nggak ada, cuman adanya adalah yang udah beda ya sebenarnya ini, GR Corolla. Nah itu beneran sporty kan mobilnya. Di Corolla Altis GRS ini, untuk menambah bubuk-bubuk sportinya di mobil ini lagi, Toyota memberikan tuning di EPS-nya, Electronic Power Steering-nya. Jadi lebih berasa, bobotnya lebih, handlingnya lebih presisi lah gitu. Cuman pemberian tuning di EPS-nya ini tidak diimbangi juga dengan pemberian pembaharuan di bagian suspensinya. Jadi menurut aku sendiri kurang sporty mobilnya. Karena ketika kita pakai belokan mobil ini itu body rollnya masih terasa, dan ketika di jalan tol dengan kecepatan yang agak tinggi gitu terasa mobil ini tidak lengket dengan permukaan jalannya. Jadi kurang sporty aja rasanya. Jadi kalau menurut aku sih mobil ini pantesnya nggak pakai treatment dari GR-nya. Kayaknya lebih pantes dipakein treatment ala modelista. Karena di beberapa line up mobil-mobil Toyota itu kebanyakan udah pakai dipasangin modelista juga kan. Contohnya kayak Zenix, terus bahkan yang versi hybrid non GR-nya aja, Altisnya ini udah ada juga yang modelnya pakai modelista. Jadi kayaknya kan kalau modelista itu lebih ke elegan, luxury, kenapa nggak lebih pantesnya tuh dipakein ala modelista aja. Tapi kalau soal fiturnya, mobil ini udah lengkap, ADAS ya kan, speedometernya sudah full TFT, udah ada head-up display-nya juga, head unitnya juga udah lebih atraktif lah ya. Jadi bisa dibilang fitur mah udah oke. Cuman balik lagi ke kalian, apakah kalian nyari mobil yang benar-benar sporty atau malah pengen yang elegan-elegan aja gitu, kayak contohnya dipasangin modelista.
Jadi kalau kalian cari mobil sedan ya kan, tapi dengan tampilan yang sporty, si Toyota Corolla Altis GR HEV ini cocok banget ya kan, dengan tampilan GR Sportnya yang bikin mobil ini jadi lebih kelihatan racing di bagian luar dan bagian dalamnya juga. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar nyari rasa berkendara dan feel berkendara yang benar-benar racing banget, kayaknya mobil ini belum begitu mencapai ekspektasi kalian. Nah, kalian silakan kalau butuhnya ya rasa berkendaranya, kalian update sendiri aja. Ada beberapa pilihan sedan yang mumpuni untuk rasa berkendaranya yang sporty abis. So, dengan harga 644 jutaan rupiah ini, mobil ini apakah sudah memenuhi ekspektasi kalian atau belum? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye!